ibadah kita akan mulai pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita, karena Tuhan terlalu baik dan teramat baik bagi kita. Saya jumpa saudara bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Hari lepas hari Tuhan, Engkau menyertai hidup kami. Dan Kau menolong kami, memberkati hidup kami. Terima kasih.
pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu yang hadir, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu ikat hatiku, ikat hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan berkati hidupku, berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan dengan setengah suara saja, segala pujian. Segala pujian syukur Engkau bagimu, hadir dalam kehidupan kami Tuhan. kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. sungguh benar Tuhan. Kami datang memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami tahu semua berkat kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan pelihara kami, memberikan kami kekuatan, nafas hidup setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami mau datang memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Maka setiap nyanyian pujian Tuhan yang kami akan naikkan bagi Engkau Tuhan, karena itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan, dari bangku terbelakang sampai terdepan, semuanya Engkau jamah, Engkau lawan. Dan kami rindu Tuhan menikmati Engkau setiap pujian penyembahan kami, dan mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, suasana surgawi Engkau curahkan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Berkati juga Tuhan tetangga kami samping kiri muka belakang tanpa terkecuali. Bila Tuhan damai sejahtera Engkau anugerahkan atas kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, keselamatan Engkau anugerahkan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai memuliakan Engkau tempat ini. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom semuanya. Semuanya sukacita. Lihat dulu dong kiri kanannya, tos kiri kanannya, tos dulu kiri kanannya. Semuanya sukacita?
Semua bersiap-siap menggunakan nama Tuhan kita. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, Allah sumber kuatku. Kita mau sama-sama bersaudara di Allah kita. Maka Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
buat sampah hari ini semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Silakan duduk saudara, sebentar akan saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang menceritakan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelumnya kita angkat pujian kepada Tuhan Allah dahsyat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakanlah dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan, dialah nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke Nama timur, siapa ditinggikan? nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaannya disaksikan. Nama Yesus sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Allahku dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Bersama-sama katakan. Allahku dahsyat. Amin. Kita semua luar biasa dahsyat. Silakan saudara yang ingin ceritakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini diberkati Tuhan. Semua diberkati. Kesaksiannya mana? Amin. Mungkin dia mempersiapkan untuk minggu depannya. Sebentar sebelum kita, kalau tidak ada kesaksiannya, saya tutup dengan kesaksian. Sebentar kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bagi yang sudah menemukan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Dua, tiga. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan.
Terima kasih
setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap percaya, tetap setia berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan karena masalah persoalan yang membuat kami mundur dari hadapan, tapi biarlah kami tetap mengikuti Engkau sampai akhirnya kami mendapatkan mahkota yang Engkau telah sediakan bagi kami. Sebentar kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Urapi setiap kami sehingga kebenaran yang kami dengar pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak izinkan suatu kuasa pun yang di luar daripada Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus dengan urapan Allah dari Roh Kudus turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Memang kita masih belum nyaman dengan sound system kita. Memang kita tinggal maklumi, kita semua ini, saya sendiri sebenarnya nggak terlalu mengerti dengan sound systemnya. Jadi kita berdoa supaya nanti ada orang yang di bawah. Ini benar-benar harus diberesin. Ya saya apa adanya, mana yang saya bisa kerjakan. Kemarin sih sebenarnya kelihatannya bagus ya, tiga-tiganya itu itu sudah cukup bagus. Tapi nggak tahu pagi hari ini ada perubahan gitu. Ya, jadi tidak apa-apa, tapi itu tidak mengganggu untuk tetap konsentrasi kepada Tuhan. Pujian hari ini adalah setia. Saya sebenarnya di grup itu lagu-lagu yang dikirim itu jarang saya melihat. Makanya tadi saya tidak tahu kenapa setia itu memang sudah berapa minggu yang lalu itu semakin kuat buat saya untuk saya sampaikan. Jadi baru hari ini pas ujiannya itu setia. Saya ambil satu topik yaitu kesetiaan dalam perubahan. Kesetiaan dalam perubahan. Coba kita lihat dulu deh sebelum saya lebih lanjut. Kita lihat Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal 26 itu banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, berubahnya bukan hanya sebentar, tapi berubahnya begitu cepat. Dimana kalau kita lihat sudah pagi, dan lama sudah sore, malam. Dan ini memang terjadi begitu cepat. Begitu cepat dalam kehidupan manusia. Ya mungkin juga dalam kita ada sahabat-sahabat kita akan pergi, akan meninggalkan. Itu memang terjadi perubahannya begitu cepat. Mungkin nanti bisa orang-orang tertentu itu bisa melupakan kita. Itu memang bagian dari hidup manusia. Kita ada dalam satu keadaan dunia yang seperti ini. Ada orang-orang yang gampang sekali
gampang sekali mundur. Sehingga harga sebuah kesetiaan itu menjadi suatu yang langka dan mahal. Sehingga Amsal pasal 20 ayat 6 ini, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukan? Banyak orang mungkin di sekitar kita, ada orang-orang di dekat kita, banyak yang bilang baik, tetapi orang yang setia itu tidak banyak. Hari ini kita hidup di zaman yang serba instan. Instan dalam informasi, instan dalam kepuasan, dan bahkan instan dalam komitmen. Tidak sedikit orang menyerah di tengah jalan. Bisa itu dalam pekerjaan, pelayanan, pernikahan, bahkan dalam iman kepada Tuhan. Ini yang sering banyak terjadi. Karena kondisi, karena keadaan yang dulunya mereka begitu kuatnya melayani Tuhan, akhirnya mereka mundur. Begitu mereka setia kepada Tuhan, akhirnya pada saat mereka menikah, memilih yang salah, dan mereka mundur, meninggalkan Tuhan. Anak-anak muda, saya terus sampaikan, baik di Permata, baik di sini. Oleh karenanya, pilihlah, bukalah mata lebar-lebar sekarang. Ya, berpuasa lebar-lebarnya. Lihat orang itu, kondisinya, keadaan. Kita buka lebar-lebar. Jangan sampai kita saat ini sudah setia kepada Tuhan, akhirnya kita salah mengambil keputusan. Betapa ruginya kita. Kita dari kecil mulai sekolah minggu, kita ikut pemuda, kita ibadah raya, kita melayani, tapi akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Banyak alasan, banyak faktor. Karena ini tidak mampu, ganteng, cantik, kita ambil pilihan. Saya karena sudah berapa orang yang saya lihat, akhirnya dalam pernikahan mereka kita tahu begitu kacau. Awalnya mereka bilang, dia ganteng, dia baik hati, tapi pas berjalan dengan waktu, nggak tahunya si laki-laki lebih jahatnya, nggak kelihatan jahatnya. Sudah pernikahan, sudah terjadi, baru kelihatan jahat. Jangan sampai kita di sini, amin. Anak muda, buka mata lebar-lebar ya. Benar enggak ya? Saya mau ambil anak ke sana, benar enggak? Jangan salah. Sayang, kalian sudah dari kecil mengikuti Tuhan, tiba-tiba hanya karena itu kalian meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan tidak masuk surga, hidupnya pasti di neraka. Tidak mungkin. Ini memang tegas. Secara prinsip iman itu tegas. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukannya semua kehendaknya, setia sampai mati, dia akan masuk. Tidak mungkin orang yang berdoa masuk dalam kerajaan. Tidak. Jadi ayo buka lebar.
Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang kesetiaan menurut Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai anak kita yang salah, kita yang gak setia, kita yang gak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Setiap janjinya pasti akan digenapi dalam luar biasa kesetiaan. Jadi secara sederhana orang-orang yang setia itu minimal memiliki ciri. Yang pertama, dia tidak mudah dipengaruhi. Orang yang setia tidak mudah terpengaruh. Sehingga dalam Ulangan pasal 5 ayat 32, coba kita lihat. Ini poin yang pertama. Ya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kesetiaan itu adalah mereka yang tidak mudah untuk ke kanan atau ke kiri. Mereka tidak mudah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mereka akan tetap mempercayai Allah. Sekalipun dunia di sekitar mereka berubah. Walaupun mungkin di tempat kita mengecewakan, dia akan tetap percaya dan setia kepada Allah. Orang yang setia itu tidak mudah dipengaruhi. Dia tetap kokoh. Dia tidak mudah dipengaruhi apapun, oleh keadaan apapun. Dia akan tetap mempercayai Allah. Jangan sampai anak-anak muda si laki-laki terutama yang cewek, kamu cantik sekali. Kata-kata yang mudah dan manis. Kamu cantik ya. Jumlah hati yang di Pangeran sangat luar biasa buat saya. Hanya kita lihat, ini adalah jawaban dari doa saya. Tidak tahunya pas dicek and dicek sana, dia nggak kenal. Jangan karena dengan ucapan-ucapan yang manis yang membuat kita langsung naik ke tingkat 3. Akhirnya dijatuhkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, amin. Coba tanya yang sudah berkeluarga, gimana sih sekarang asam manisnya kehidupan? Gimana sih? Yohanes, Yohanes gimana? Asam manisnya gimana? Asam manis. Istri saya juga asam lambung sekarang. Ya pasti masalah itu kita pasti harus lewati. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, berdoa pasangan di hadapan Tuhan, yang penting dia kenal Tuhan, dia pasti akan diubahkan Tuhan. Amin. Suami seperti apapun dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Asalkan kita tetap setia. Para ibu jangan bosan-bosan doakan suami. Para bapak-bapak doakan istrinya. Doakan suami. Supaya mereka semakin dipulihkan. Mereka mengenal Tuhan. Pasti mereka dipulihkan. Amin. Hanya tinggal waktu. Ini yang saya tekankan ini bagi anak muda, harus buka berbagai. Karena setia itu nggak boleh kita
kanan dan ke kiri, dia tidak akan goyah, tetap harus mempercayai Tuhan. Yang kedua, orang yang setia adalah mereka yang mau melakukan segala sesuatunya. Bahkan hal kecil, mereka mau melakukan perkara-perkara kecil dengan setia. Kesetiaan itu ternyata dimulai justru dari hal-hal yang kecil. Coba kita lihat Matius pasal 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baiklah segala perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Luar biasa, kita menjamin itu. Bahwa apabila engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan bilang engkau akan bersama-sama. Engkau bersama-sama dalam kebahagiaan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi tidak ada perkara yang besar tanpa kesetiaan dalam perkara kecil. Jadi apapun yang kau saat ini diberikan tanggung jawab, setialah. Mungkin kecil dalam pekerjaan, akhirnya kali-kali mati. Setialah dalam perkara kecil apapun yang diberikan kepadamu. Tidak mungkin langsung engkau diangkat begitu tingginya, tidak, tetap dari perkara kecil. Sama dengan kita melayani Tuhan, tidak mungkin langsung kita disuruh khotbah, tetap kita mulai dari kecil. Kau belum mau gak melayani anak-anak kecil? Begini juga pernah mengajar sekolah ini. Jadi ASEA, jadi single. Oh jadi sempat juga sebenarnya hanya karena di sana kan sudah bagus, jadi nggak terlalu susah. Sistem itu hanya karena memang sudah dibuktikan, hanya itu begitu kan bisa lebih gampang. Bukan kalau kita sudah ada orang yang setting dari kami dari ngangkat barang. Karena dulu itu pelayanan harus di gedung, kita harus angkat barang. Kita setia. Jadi tidak ada perkara besar begitu saja terjadi dalam hidup. Dipercayakan begitu. Kalau tidak kita setia. Jadi setialah dalam perkara kecil. Yang kecil yang Tuhan sudah berikan oleh. Ayo kita jalani dengan setia. Jalani dengan setia. Jalani dengan setia. Seharusnya nantinya orang yang well itu akan naik semua jadi pembicara. Asalkan engkau siapkan. Siapkan belajar. Kau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin engkau. Jadi dari perkara yang kecil kau harus setia. Kadang hanya kita berpikir
Apa timbal baliknya buat saya kalau saya lakukan ini? Hal yang kecil ini. Kadang harus seperti itu. Karena kita, kalau saya lakukan ini, itu, nanti balasannya apa? Saya awal juga cuci kamar mandi bisa. Itu kalau orang yang memang di bawah Tuhan itu seperti dia, memang dari nol dan bukan langsung sudah tampil. Dan saya setiap kali saya berpindah tempat, proses itu terjadi. Itu kalau kamu benar-benar kita menyiapkan hati kita, pasti ada agak hati kita agak bagaimana gitu ya, rasanya sakit ingin hal seperti itu. Saya sambil merenungkan ini dulu tentang kesetiaan ini, karena memang saya lalui, saya jalani. Mulai saya masuk dalam dunia pelayanan itu, kadang saya tanya, apakah memang saya tidak setia? Memang kadang-kadang juga baru nanti diperlihatkan. Iya, ada juga yang setia. Tapi saya lihat memang semua diizinkan Tuhan untuk saya lalui. Mungkin kita berdua sama-sama. Mungkin inilah saya dibawa di Tawang ini lagi kembali. Saya nggak tahu, umur saya kan sudah 50-an. Ya sebentar lagi juga akan dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu apakah memang harus saya setia Tuhan. Sama-sama. Mungkin kalau kita lihat apa sih di Tawang ini? Tapi pada saat engkau berikan hatimu dan setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun. Dan percaya engkau akan ditinggalkan Tuhan, tapi engkau asalkan engkau setia. Jemaat Tuhan harus setia. Kita sebagai jemaat Tuhan, ibadah-ibadah yang ada kita lakukan. Ayo kita setia akan ibadah. Saya di sini tidak bicara, oh kalau tidak ada persembahan jangan datang ke sini. Enggak. Makanya saya nggak mau bicara masalah persembahan. Saya tidak mau. Tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya sudah setia kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun Bapak Ibu. Nggak perlu saya bicara masalah Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah bicara kepada Bapak Ibu, ya mau tidak mau, kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan, Bapak Ibu akan melakukannya yang terbaik. Kalau gereja-gereja lain, kalau kita lihat kan persembahannya ada berapa? Ya, puluhannya. Saya tidak mau bicara itu. Tapi yang saya tahu, apabila Bapak Ibu sudah setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang terbaik untuk Tuhan? Pertama adalah hidup kita. Kita sudah berikan kepada Tuhan. Percayalah. Kalau engkau berikan hidupmu kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka yang lain akan Tuhan akan lakukan pada saat Tuhan akan berbicara dalam kehidupan. Amin. Amin. Jadi perkara kecil kita harus setia. Yang ketiga, kesetiaan adalah mereka yang bertahan sampai selesai, sampai akhirnya. Kesetiaan itu bukan bicara soal sebuah proses perjalanan yang panjang sampai pada akhirnya. Tetapi kesetiaan itu bicara tentang satu perjalanan yang dikatakan finish atau selesai. Tidak mundur di tengah jalan,
Coba lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota bagi kehidupan. Orang yang setia berarti melakukannya sampai akhir, sampai finish. Itu baru namanya setia. Ada tantangan? Ada. Ada masalah? Ada. Ada persoalan? Ada. Tetapi kita terus bertahan sampai pada kesulitan, sampai selesai. Maka Tuhan janjikan apa itu? Mahkota kehidupan. Akan diberi mahkota. Orang yang setia berarti berjuang sampai akhir. Ini luar biasa karena disampaikan kepada 7 jemaat yang ada, pertama jemaat Sardis ini mendapat satu pesan yang luar biasa. Setia sampai mati. Kalimat ini memberi sebuah gambaran bahwa penderitaan yang mereka alami itu bisa membuat mereka mati. Dan mereka diajak, diminta Tuhan untuk setia sampai mati. Secara daging pasti kita akan mati. Karena dengan penderitaan bisa. Namun kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, tetap setia kepada Tuhan. Kan kitanya 60, 70, 80. Kenapa kita sudah tahu ini pemilik segalanya, kok kita nggak mau setia kepada Dia? Pemilik kok. Bumi ini kita tinggalkan, hancur. Kenapa kita nggak mau setia? Ayo hari ini waktu kebenarannya setia. Kita belajar berapa tokoh dalam Alkitab. Dalam Kejadian di sana ada namanya Nuh. Nuh disuruh buat bahtera. Pada saat itu dia nggak tahu, belum tahu nanti ada hujan besar, ada banjir besar. Dia hanya setia lakukan itu karena dia diperintah Tuhan. Itu orang yang setia. Dia bikin. Dan Bapak Ibu tahu kalau yang dari kampung pasti pada tahu, apalagi yang di dekat laut. Kalau bikin perahu yang besar itu kan juga di atas gunung. Buatnya pasti di pinggir laut. Nuh buatnya di mana? Atas gunung. Itu kalau secara manusia, pikiran manusia biasa. Apaan itu? Mau dorong aja pakai apa? Awal laut. Tapi dia ngambil bagian yang setia. Dia buat itu bahtera itu sampai selesai. Orang yang setia. Kedua, Daniel. Dia kan dilarang berdoa oleh raja. Apakah dia mundur? Tidak. Dia tetap setia lakukan, dia tetap setia. Karena dia tahu dia pasti akan mati. Tapi dia tetap setia. Bapak Ibu, berapa kita yang masih berdoa tiap pagi? Masih berikan waktunya pada Tuhan.
Gimana anak muda? Atau aduh udah jam 6 harus mau berangkat, nggak berdoa lagi, nggak ada punya sate juga. Ayo mulai sekarang kembali bangkitkan orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Dia pasti harus banyak berdoa. Tidak, dia harus Bapak Ibu saya tiap pagi juga Bapak Ibu saya sebutin satu-satu. Sebutin satu-satu. Karena nama-namanya sudah ada, saya lihat. Itu yang bagian dari saya yang saya bisa lakukan. Saya tidak bisa memberi apa-apa di tempat ini, hanya berdoa. Tiap pagi saya doakan Bapak Ibu. Saya supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya satu tujuan, Bapak Ibu berubah, mengenal Tuhan itu luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa. Hanya itu yang saya bisa lakukan di tempat ini. Oleh karenanya, mari pagi hari ini, mari kita terus berjuang untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Bapa. Percayalah, kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, Roh Kudus akan menuntun sampai selesai. Tuhan Yesus. Mari kita kembali merenungkan kebenaran pagi hari ini. Ajar kami tetap setia kepada-Mu. Apapun yang kami alami hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hidup kami tetap setia kepada-Mu. Kita angkat pujian meskipun Tuhan tak menolong. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging,
kepada kita. Pasti ada persoalan, ada masalah yang engkau harus hadapi, yang engkau harus lewati. Tapi Tuhan bilang, asalkan engkau setia, Dia akan terus menuntun. Mungkin kita jatuh bukan hanya sekali, berkali-kali mungkin kita jatuh. Tapi kembali, karena Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya terus akan digenapi dalam hidup kita. Kalau engkau terus setia kepada Dia. Mungkin engkau berkata pada pagi hari ini, ada masalah yang begitu besar dalam kehidupan. Yang sudah mungkin tidak ada jalan keluar menurut pikiran kita manusia. Tapi Tuhan bilang, ayo kau setia kepada Dia. Tetap setia pada Dia. Engkau akan lewati. Engkau pasti akan bisa lewati semuanya. Mungkin masalah ekonomi kau alami hari-hari ini. Tuhan hanya bilang kau setia kepada Dia. Setia.
percaya Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Apabila terus kami setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi semakin kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang bersamaan. Selalu berkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Dari jemaat yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih kalau Engkau sudah menyampaikan isi hati untuk kami hari ini. Ajarlah kami tetap setia dalam keadaan apapun ya Tuhan. Apapun kondisi kami yang sedang kami alami saat ini, ajar kami tetap setia pada Engkau Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dimanapun hamba berdiri bertakat kepada firman Tuhan, ada banyak jumlah dalam jiwa yang percaya selamatkan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan puji kepada Tuhan kecil dan dilihat. Kasih setia Tuhan. Shalom. Semua bersuara amin. Pengumuman untuk minggu ini berarti ibadah minggu depan tanggal 25 ya. 25 kalau dijadwalkan dari ya. Hanya mungkin terakhir ya dari hari ini atau ya gantinya setelah hari. Jadi tanggal 25 nanti well yang bertanggung jawab. Sementara ada 2 LWL kita ya, nanti kita coba ya tanggal 25 nya nggak apa-apa. Jadi kita terus berdoa kemungkinan bulan depan ya kita coba belajar doa yang baru. Minggu depan kita akan dilayani di tempat ini. Ada Yuma Junior akan memberkati dalam kebenaran firman minggu depan. Sebenarnya dia juga sudah lama melayani. Sekolahnya, teologianya baru selesai, memang bukan hanya November baru sudah. Ya, dia juga sudah selesai sarjana teologianya. Ya, saya akan coba untuk pertama mulai kita sama-sama melayani dalam kebenaran firman dan juga nanti akan bantu di WL ya. Saya menyampaikan ke beliau jadi minggu depan dia Yuma Junior
yang akan memberkati kita dalam kebenaran firman. Terus ya itu apa yang saya sudah sampaikan. Posisi kita sebenarnya sudah bisa terpasang, memang mungkin hanya ada kabel, ada yang tapi memang harus orang yang mengerti. Coba nanti kita usahakan beberapa depannya yang bisa bantu. Ini jadi masalah ya, karena kalau otodidak susah, memang kita mau itu selesaikan ya. Itu kita terus doakan juga buat tempat ini, berdoa supaya semuanya jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Percaya biar hanya pilihan Tuhan akan terus menyatakan di tempat ini. Dan sebelum kita menutup ibadah, boleh saya minta saudari Dery untuk maju ke depan. Maju ke depan. Kayaknya ada jemaat mau menyampaikan sesuatu. Boleh maju ke depan. Oke, siapa yang ingin? Silakan. Shalom saudara. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesetiaan di dalam hidup Tuhan. Sampai saat ini pun gereja Tuhan di tempat ini masih berdiri, masih berjalan dengan pimpinan Tuhan. Kita bersyukur dan tentunya banyak dukungan doa dari jemaat, dari hamba-hamba Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur dan hari ini juga ya, kita mau memberikan kenang-kenangan untuk saudari kita Dery yang selama ini sudah setia melayani Tuhan di tempat ini, yang sudah memberikan baik berupa mungkin materi, waktu, ataupun tenaga, ataupun pikiran, semuanya kita berterima kasih untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dan berterima kasih, kita tidak bisa membalas apa yang Kak Dery perbuat di tempat ini dan pelayanannya. Terima kasih untuk pelayanannya selama ini, sudah 4 tahun berjalan kurang lebih. Dan kita juga berterima kasih buat Kak Dery yang sudah setia untuk kepada anak-anak, bahkan juga untuk Sabtu Ceria yang sudah membantu melayani Tuhan di tempat ini, yang sudah setia sampai saat ini. Dan banyak pesan dan kesan juga untuk jemaat di tempat ini, tetap setia dimanapun Kak Dery melayani dan tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tetap setia. Kita pun pasti terus tetap ingat perjuangan Kak Dery di tempat ini, dan kita pun pasti tidak lupa akan Kak Dery yang awal di tempat ini melayani Tuhan pertama kali, dan sampai saat ini pun terus kami atas nama GPIA Eklesia mengucapkan terima kasih buat Kak Dery yang sudah setia di tempat ini. Dan kami juga bersyukur buat apa yang walaupun banyak tantangan, masalah yang terjadi di tempat ini, tapi bukan berarti jemaat di tempat ini juga mundur, tapi tetap setia sama Tuhan gitu. Dan kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bekerja buat Tuhan, walaupun di tempat yang berbeda, walaupun di tempat yang mungkin bukan di tempat ini lagi, tapi kita memberikan sedikit kenang-kenangan yang mungkin dari jemaat GPIA Eklesia di tempat ini, walaupun gak banyak. Ya, itu tanda kasih kita untuk Kak Dery atas pelayanannya di tempat ini. Kami harap Kak Dery bisa menerima dengan
hati yang sukacita. Jangan dilihat dari nilai ataupun nominalnya, tapi lihatlah jemaat yang berpartisipasi selama KDRI bekerja di tempat ini, melayani Tuhan di tempat ini. Ya. Saya minta Bapak Pendeta Yunai yang ngasih kenang-kenangan untuk KDRI. Saya mau aja ya. Iya, makasih. Tinggal Bapak Ibu kalau mau tumpukin silakan. Iya, itu ini ada kenang-kenangan untuk KDRI dari kami semua GPI Eklesia jemaat tempat ini, mohon diterima. Terus berjuang dimanapun melayani Tuhan dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak buat semuanya, dan tetap setia di tempat ini dan kemana-mana. Harus tetap setia di gereja kita, karena akan melihat karya-karya terbesar Tuhan terjadi di Tawang ini. Karena Tawang, Bapak Ibu, sama di dalam doa kita, dan kemanapun saya pun berada, walaupun tidak melayani di tempat kita bersama-sama ibadah di tempat ini, memang Tawang memang harus didoakan Bapak Ibu. Ya mungkin hari-hari ini doa-doa kita selama bertahun-tahun belum terjawab, tapi satu saat nanti akan terjawab saudara kita. Terima kasih buat setiap bingkisan kecilnya, dan ini sangat berharga buat saya Bapak Ibu. Thank you banget. Dan hari ini mungkin izin pamit, saya terakhir di tempat ini, dan saya akan mulai di tempat yang baru Bapak Ibu. Ya seperti yang saya bilang, ya kita masih keluarga, dan Bapak Ibu di sini sudah menjadi keluarga besar saya. Dan ya mungkin nanti siap-siap Bapak Ibu mampir ke rumah. Ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Shalom semuanya. Doa kami Tuhan menyertai dimanapun diri sekarang di bawah nanti semuanya. Yang penting masih setia kepada Tuhan, berjalan sesuai visi daripada Tuhan. Tuhan memang membawa kekuasaan visi yang baru. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya dari yang dapat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, kita mau akhiri pada kita. Kita angkat kembali memuji. Semua pujian
semua anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama ibadah kami dari pagi hari ini. Kami berdoa biarlah lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan, serta persembahan yang kami sudah berikan, baik ucapan syukur, baik perpuluhan, semuanya Tuhan biarlah hanya kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan yang diagungkan di tempat ini. Menyembah berdoa setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, memberkati kekuatan, kesehatan daripada Allah, memberkati pekerjaan, memberkati bisnis yang mereka lakukan. Semuanya Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Terutama Hamba berdoa, biarlah hikmat daripada Allah menyertai kehidupan mereka. Dan kami percaya dalam pelayanan mereka ada urapan Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Apapun yang menjadi persoalan masalah dalam hidup mereka, tapi lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan, bahwa setia itu tidak goyang, tidak kiri atau ke kanan, tetap teguh mempercayai Allah. Kami berdoa, kami mempercayakan seluruh jemaat-Mu, sehingga biarlah kehidupan mereka, iman percaya mereka tetap kuat, teguh, setia sampai selama-lamanya. Karena Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi, tapi Tuhan buka jalan buat mereka. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Kami berdoa memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, setiap anak-anak muda yang ada. Kami percaya Tuhan menuntun mereka. Kami percaya visi Allah Engkau terus dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih buat kehadiran kami jemaat Tuhan yang ada di GPI Eklesia ini Tuhan di Tarap Kampung Tawang. Kami rindu biarlah kami menjadi berkat bagi tempat ini. Olehnya Bapak pakai setiap kami, pakai kehidupan kami, pakai gereja ini, sehingga benar-benar kami menjadi berkat di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya biarlah hidup kami mengambil bagian itu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan kuasa otoritas Allah di tempat Kampung Tawang. Di Kampung Tawang dalam nama Yesus, pengenalan akan Allah Engkau nyatakan dalam setiap pribadi-pribadi yang belum percaya kepada Tuhan. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Pintu pertobatan terbuka, pintu pertobatan terbuka dalam nama Yesus Kristus. Kami telah semua tidak berasal daripada Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami nyatakan pasukan malaikat menjaga, pasukan malaikat berkala juga tempat Kampung Tawang dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami dari paling atas sampai ke bawah. Tuhan bekerja, itu yang memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Kami percaya visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya, Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau memberkati, sehingga kami percaya lewat visi Allah yang dinyatakan dalam hidupnya, dia tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami kembali ke tempat ini. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kami memuji bersama.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.